Kita rilekskan badan kita. Kita kontrol pernafasan kita. Sadari nafas. Sadari udara yang masuk. Sadari udara yang keluar. Kita berterima kasih atas hidup ini, atas nafas ini. Terima kasih. Bersyukur atas kesehatan, atas udara, atas oksigen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon bimbingan, pertolongan, perlindungan atas meditasi pagi ini, Deep Emotional Healing. Rasakan syukur atas keilahian yang masih ada di dalam diri kita. Atas hidup kita. Ucapkan secara verbal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita sadari malaikat pelindung yang hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian kita undang malaikat Uriel. Uriel. Malaikat pembimbing dan petunjuk jalan. Biarlah malaikat Uriel membimbing dan menunjukkan jalan atas hal-hal yang belum selesai, mungkin dari sejak di dalam kandungan yang kita tidak mengerti dan tidak tahu. Kita sadari hal-hal apa yang mungkin kita masih berontak, terutama dalam hal emosional, kelemahan-kelemahan kita. Biarlah terang ilahi menunjukkan kita, mungkin asalnya dari dalam bawah sadar, semenjak kita ada di dalam kandungan. Mohon bimbingan para malaikat untuk membawa kita ke saat pertama kita hadir
di janin ibu kita. Mungkin kita anak yang tidak direncanakan, atau bahkan tidak diinginkan. Kehadiran kita di dunia ini. Mungkin orang tua kita belum siap secara finansial, sehingga kaget kehadiran kita, dan mungkin awal-awalnya bahkan kita dicoba untuk tidak diinginkan lagi di dunia. Mungkin dicoba digugurkan. Mungkin usia kandungan awal-awal bulan, orang tua kita bertengkar mengenai keuangan, harus mengetatkan belanja sehari-hari. Mungkin itu hal di bawah sadar kita yang terekam bagaimana kita mempunyai pendapat, pandangan mencari uang itu susah. Atau bahkan terjadi keributan mengenai uang dan terekam pandangan uang itu adalah sumber masalah. Biarlah pandangan-pandangan seperti itu saat ini dihancurkan dari bawah sadar kita. Kemudian orang tua kita bertengkar dan kita di dalam kandungan memiliki stres yang terekam dari ibu kita. Di bulan-bulan keempat, kelima, kita di USG oleh orang tua kita, dan mungkin ada juga yang mengalami penolakan karena kita berjenis kelamin yang tidak diinginkan oleh orang tua kita. Kita perempuan, padahal orang tua kita menginginkan anak laki-laki. Kita laki-laki, padahal orang tua kita menginginkan anak perempuan. Penolakan-penolakan tersebut terekam di bawah sadar. Biarlah saat ini kita bayangkan sinar merah jambu semenjak kita di dalam kandungan. Kita bisa silangkan tangan di depan dada, kita tepuk-tepuk diri kita, dan kita peluk diri kita semenjak dalam kandungan. Biarkan diri kita di dalam kandungan merasakan kehangatan cinta dan merasakan dia dicintai.
Kita hirup kedamaian dan cinta ilahi. Kita buang segala kebencian kita, kekesalan kita, kepahitan kita yang mungkin ada semenjak di dalam kandungan. Kita undang malaikat Rafael, malaikat penyembuh. Biarlah malaikat Rafael menyembuhkan kita semenjak kita ada di dalam kandungan. Kita hadirkan saat ini orang tua kita. Jika ada beberapa teman yang orang tuanya sudah meninggal, tidak apa-apa, hadirkan di depan. Tatap orang tua kita. Jiwaku menghormati keilahian di dalam dirimu. Atma Namaste. Aku memaafkan Mama. Aku memaafkan Papa. Terima kasih karena kehadiran Papa, Mama. Aku ada di dunia ini. Aku memaafkan hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kandungan, yang secara tidak sengaja, tidak sadar, membuat aku terluka. Kita peluk orang tua kita. Terima kasih. Ucapkan secara verbal. Terima kasih. Mungkin juga terjadi pertengkaran karena ada hal-hal yang yang berbeda antara Papa dan Mama. Dan emosi kemarahan itu terekam di dalam bawah sadar kita. Atau bahkan mungkin ada ayah atau papa yang tidak memperhatikan ibunya. Malah mungkin ada wanita lain. Biarlah saat ini kita memaafkan jika ada ayah kita yang seperti itu. Kebencian ibu kita terekam dari bawah sadar semenjak kita dalam kandungan. Sehingga mungkin saat kita terlahir dan kita beranjak dewasa, kita tidak cocok dengan ayah karena hal tersebut. Aku memaafkan Papa, silakan sebutkan secara verbal, aku mengampuni. Dalam menjelang kelahiran, bulan ke-7, ke-8, ke-9, kita dipersiapkan, atau mungkin ada yang kita tidak dipersiapkan, hanya mengalir begitu saja.
Ada mungkin orang tua kita yang kesulitan keuangan, dan ayah bekerja sampai larut, mengejar proyek, mengejar pekerjaan, sehingga mempunyai uang lebih untuk keluarga. Karena kedua orang tua lelah, baik ayah kita atau ibu kita, gampang tersulut emosi, dan hal itu terekam. Kita maafkan mereka atas segala hal yang mereka juga masih berkekurangan. Kemudian saat-saat menjelang persalinan, mungkin ada di mana kita pecah ketuban dan kita keluar sebelum waktunya. Kita lahir prematur. Kita lahir dalam kondisi lemah, dan kita terpaksa masuk inkubator. Hal tersebut, kita terluka kesepian karena kita tidak merasakan pelukan ibu kita. Atau dalam proses kelahiran, kita susah keluar, kita sungsang, sehingga membutuhkan waktu lama dan memberikan sakit luar biasa terhadap ibu kita. Dan rasa sakit itu terekam di bawah sadar kita. Atau kita divakum agar kita lebih mudah dikeluarkan. Sehingga mungkin kita pada waktu kecil kita takut suara bising atau ruang gelap. Atau kita tadinya ingin kelahiran secara normal, tapi karena suatu masalah akhirnya kita disesar. Biarlah segala proses kelahiran di mana kita lahir, kita mau memaklumi dan mengerti. Kita minta maaf mungkin kepada terutama ibu kita, karena dengan kelahiran kita, ibu kita mengalami kesakitan dan berjuang antara hidup dan mati. Terima kasih Mama, silakan. Ketika kita sudah lahir, mungkin ada ibu kita yang mengalami baby blues, yang bingung karena anak pertama tidak tahu bagaimana merawat bayi. Kita terlantar, kita menangis, tapi tidak ada yang mendengar. Kita semacam dicuekin. Kita merasakan kedinginan. Kita ngompol, basah, tidak nyaman. Atau kita BAB, tapi tidak ada yang mengetahuinya, dan berjam-jam kita terlantar. Mungkin ada yang seperti itu. Kita jarang dipeluk, tidak merasakan kehangatan pelukan yang cukup. Dalam bulan-bulan pertama, mungkin orang tua kita juga bertengkar, karena keduanya begitu lelah, ibu begitu lelah,
Dan ayah kita sudah bekerja di kantor dan pulang juga sudah capek. Dan itu menimbulkan konflik dan keributan. Atau bahkan ibu kita mungkin mulai bulan kedua sudah bekerja atau hal lainnya, berusaha, berbisnis untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Tapi kita sebagai bayi yang masih membutuhkan perhatian banyak, hanya diurus seorang babysitter atau asisten rumah tangga. Padahal kita membutuhkan kasih sayang seorang ibu, seorang ayah. Biarlah saat ini hal-hal yang terjadi semenjak kita di dalam kandungan sampai kita kelahiran, sampai kita bayi, kita memaafkan segala hal yang terjadi. Mungkin kita juga sebagai anak kedua, kakak kita iri terhadap kita. Dan mungkin terjadi banyak pertengkaran di rumah antara orang tua, antara kakak kita. Kakak kita dengan orang tua, yang kakak kita cemburu karena perhatiannya teralih kepada kita. Dan emosi negatif dari kakak tersebut memancar ke kita. Biarlah segala proses setiap jiwa yang terlibat, yang hadir dari kita dalam kandungan, sampai kita waktu bayi, mungkin dengan opa, oma, kakek, nenek kita, juga orang tua kita bertengkar dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Saat kita dilahirkan mungkin terutama jenis kelamin kita berbeda, walaupun sudah diketahui, tapi tetap saja membawa kekecewaan dalam keluarga besar ayah kita atau keluarga besar ibu kita. Atau ketika kita lahir, kita tidak menangis, kita dipukul sehingga kita menjadi menangis. Biarlah segala proses tersebut kita maafkan. I forgive you terhadap setiap jiwa yang hadir. Memaafkan juga keadaan. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Kita peluk setiap jiwa yang hadir di masa kita dalam kandungan maupun waktu kita bayi. Biarlah malaikat Rafael menyembuhkan kita secara total. Biarlah kita merasakan diberkati oleh cinta ilahi, agar dengan cinta Tuhan kita mampu memaklumi, memaafkan, dan bertumbuh lebih dewasa lagi.
Kemudian kita kembali ke saat ini. Kita bayangkan kita mempunyai karakter semakin baik setiap harinya. Kita lebih bersabar, bisa mengontrol emosi kita, lebih toleran kepada orang lain. Kita hirup kedamaian, cinta. Kita buang segala kekecewaan dan kebencian yang mungkin masih terpendam. Dalam setiap tarikan nafas, aku semakin berdamai dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan keluarga kita. Kemudian kita kembali ke saat ini. Kita berkati hari ini. Biarlah kita dan keluarga kita dilindungi dari segala yang jahat. Dari virus diproteksi. Biarlah kita lebih berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan situasi, dengan masa lalu. Dan biarlah hari ini kita mempunyai rezeki lebih berlimpah lagi. Dan kita persembahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, para agung, para suci. Biarlah segala sesuatunya menjadi indah dan maha sempurna. Kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan, para agung, para suci, para malaikat, atas penyertaannya dalam meditasi pagi ini. Kemudian kita perlahan buka mata, kita gerakan jari-jari kaki, jari-jari tangan. Kita nikmati diri kita, sekitar kita.